Silakan. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Udah sarapan tadi? Belum. Belum. Sebelum kita mulai belajar, untuk absen terlebih dahulu ya. Silakan tekankan absen. Ahmad Farel, Aisyah, April, Abayu, Azam, Tiara, Rafa, Justin, Faiha, Fali, Farel, Farel Aulia, Farel Okto, Fladea, Glenn, Faisal, Iqbal, Yersi, Jamie, Karen, Dean, Lutfi, Muhammad Alfa, Muhammad Fatih, Muhammad Naufal, Miftahul Fahri, Miftahul Fahri mana? Ada. Apa kenalangannya? Masih di dua, Bu. Masih dua, Bu. Muhammad Fahri, Muhammad Fatir, Muhammad Gilang, Muhammad Iqbal, Muhammad Raihan, Muhammad Ramadhani, Muhammad Rasya, Muhammad Syafi'i, Mutiara, Laila Sabrina, Laila Feria, Nadia, Afif, Rangga, Rifki, Rizka, Tania, Tidur. Hanya saya. Elsa, Tunggu Rifki, Zidan, ada yang nggak kepanggil? Bedakan keluarkan buku dan juga penanya, keluarkan bukunya, peralatan tulisnya. Udah. Udah? Udah?
belajar atau terus belajar. Belajar tentang ruang kejadian tidak saling bebas dan sekedar cerita, tetapi juga investigasi dengan menulis, menganalisis situasi, dan membentuk simulasi berdasarkan data dan asumsi. Jadi, ketika kamu mempelajari ruang di kelas, kamu sebenarnya sedang belajar bagaimana menjadi keputusan dan juga dalam hidup. Karena hidup itu adalah serangkaian pengalaman dan keberhasilan pada remaja dan mereka yang mau mempelajari ilmu dan berani mencoba. Sekian video tentang pentingnya belajar menjadi untuk memberikan keputusan panas, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dari video tadi, apa contoh kejadian saling lepas ini dalam kehidupan kita tadi? Apa aja tadi? Contohnya, saat kita memilih jalan pulang, karena dia supaya kita itu nggak kena macet kan jalan. Kemudian contohnya lagi ketika kita ingin memulai suatu permainan, lewat contoh dari penerapan peluang kejadian saling lepas. Nah, peluang kejadian saling lepas itu juga ada yang dinamakan dengan peluang kejadian tidak saling lepas. Nah, coba bandingkan. Nah, ini dua ini namanya diagram apa? Ada yang masih ingat? Diagram apa ini? Diagram Venn kan? Nah, apa perbedaannya? Yang gambar A ini dengan yang gambar B? Yang gambar A ini di mana? Kejadian A sama kejadian B-nya? Nah, sedangkan yang ini ada yang sama. Ini apa namanya? Kalau dalam diagram Venn. Yang ini kan sama nih. Di kejadian A berarti juga ada di kejadian B. Ini apa namanya? Apa namanya ini? Yang di tengah-tengah ini? Irisan. Berarti kalau ini namanya peluang kejadian saling lepas. Kalau yang ini peluang kejadian saling lepas.
apabila kejadian A dan kejadian B itu tidak terjadi secara bersamaan. Makanya dia dibilang dengan peluang kejadian yang lepas. Sedangkan kalau peluang kejadian tidak saling lepas atau gabungan ini, yaitu peluang kejadian A dan kejadian B-nya itu bisa terjadi secara bersamaan. Jadi tidak mungkin terjadi bersamaan, ini bisa. Makanya maksudnya ada dikurang dengan peluang A irisan B. Nah, contoh lain daripada peluang kejadian sama pas ini, misalnya kita itu melemparkan satu buah koin. Nah, pernah kan melemparin satu buah koin? Nah, pada saat melemparan sebuah koin ini, nggak mungkin kan peluang kejadiannya itu langsung gambar atau angka, pasti salah satunya. Nah, itu juga contoh dari peluang kejadian saling lepas. Karena kejadiannya nggak bisa bersamaan dalam satu waktu. Kemudian misalnya contoh keduanya, kalau kita menangkan sebuah undian, misalnya undiannya itu kita menangnya hadiahnya itu sepeda atau handphone, pasti kita cuma bisa milih salah satunya, nggak bisa kita langsung dapat keduanya. Nah itu contoh dari penerapan peluang kejadian saling lepas. Biasanya juga peluang kejadian saling lepas ini dihubungkan dengan kata atau. Tapi dilihat lagi dari soalnya, apakah dia peluang kejadian saling lepas atau tidak saling lepas, karena dia sama-sama dihubungkan dengan kata atau. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat menentukan peluang kejadian majemuk saling lepas dari suatu percobaan acak, serta dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk saling lepas. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, di sini udah ada kelompok 1 sampai kelompok 8. Silakan nanti duduk secara berkelompok. Namun sebelum itu, silakan terlebih dahulu kalian amati permasalahan yang ada di dalam PPT. Permasalahannya sama dengan yang ada di angka PD. Ini permasalahannya tentang Kenzo yang ingin mengadakan pesta ulang tahun adiknya yang ke-3 tahun. Ia mendekorasi ruangan menggunakan balon dengan berbagai macam warna dan juga ukuran. Nah, dalam pesta itu terdapat 22 balon warna biru, 18 balon warna kuning, dan 10 balon warna putih. Namun, ketika proses pemasangan ini, ternyata ada balon yang meletus. Nah, balon yang meletus itu ada 2 buah balon biru, 2 buah balon kuning, dan 1 balon putih. Nah, dalam proses pemasangan ini, Kenzo ingin mengambil balonnya ini secara acak. Nah, bisakah kita membantu dia untuk menentukan berapa peluang terambilnya balon warna biru dan juga kuning, biru atau kuning dalam proses pemasangan? Nah, itu permasalahan yang pertama. Kemudian lanjutannya nih, setelah kita bantu dia untuk mendapatkan peluang terambilnya balon biru dan atau kuning, kita bantu lagi dia, karena tadi setelah semua balonnya meletus dan dihitung ulang, rupanya sisa balonnya itu ada 45, dimana 45 inilah yang akan siap dipasang. Nah, balon tadi tercampur di dalam sebuah keranjang. Nah, di mana dalam keranjang ini ada 2 ciri khas, yaitu warna dan juga ukurannya. Kemudian si Enzo ini dia mencatat kalau di dalam keranjang ini ada 20 sisa balonnya, 20 balon biru, yang dimana dalam keranjang itu jumbo. Kemudian balon kuning, misalnya balon kuning itu ada 16 balon kuning, dimana di antaranya itu 7 jumbonya. Kemudian 9-nya putih, jumbonya ada 5. Nah, jika si Kenzo ini mengambil satu balon yang ini secara acak, dia ini dalam pengambilan ini dia ini harapannya balon yang diambilnya ini biru atau yang ukuran jumbo.
pengajaran. Waktu yang disediakan kita revisi menjadi 20 menit. Kemudian saat pengajian LKPD silahkan baca buku teks yang kalian punya, buku cetak, atau baca bahan yang sudah edukasi sebelumnya. Silakan pahami permasalahan yang ada pada LKPD sama dengan permasalahan yang ada di dalam KPD. Silakan baca dan pahami di dalam kelompoknya masing-masing. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya. Angkat tangannya. Bagian mengidentifikasi masalah itu kan ada diketahui sama ditanya. Tuliskan aja diketahui dan ditanya sesuai dengan apa yang ada di dalam informasinya atau dalam permasalahannya. Kita belum memodelkan di bagian diketahui atau ditanya. Jangan memodelkan dulu di bagian diketahui. Memodelkannya itu nanti di langkah kedua. Memodelkan di dalam itu bisa tapi sesuai dengan apa yang kita punya di dalam informasinya. Memodelkan. Kegiatan kita selanjutnya menyampaikan hasil diskusi. Kelompok satu. Kelompok 5. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semuanya, kami dari kelompok 1. Ini kami ingin menanyakan diskusi kami tentang LKPD dan diberikan kalian untuk apresiasi. Oke, sebelum memasuki materinya, biar kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan nama saya Dapat Hendra Pilas sebagai moderator. Dari Generasi. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Salah. Namun ketika proses pemasangan balon menjadi ternyata ada balon yang besar yaitu balon biru 2, balon warna kuning 2, balon berwarna pilihan 2. Dalam proses pemasangan balon tersebut kita mengambil balonnya secara lancar. Apakah kamu mengikuti berapa balon warna biru dan biru ini untuk pemasangan? Itu iya betul mas. Diketahui 22 balon biru, 18 balon kuning, 10 balon putih. Jadi enggak. Yang meletus balon biru 2, balon kuning 2, satu putih. Ditanya, dapatkah kamu menentukan berapa peluang pengambilan balon warna biru dan warna kuning untuk proses pemasangan? Dengar. Ada orang bilang. Apakah kamu menentukan berapa peluang mengambil balon warna biru dan kuning untuk proses pemasangan? Yang langkah kedua menentukan ruang sampel. Hitung jumlah total sisa balon yang ada di wadah kenzo. Biru jumlah awalnya 22, yang meletus 2, maka sisa balonnya 20. Balon kuning jumlah awalnya 18, yang meletus 2, sisa balonnya 16. Warna balon putih jumlah
jumlah awalnya 10, yang meletus 1, maka sisanya 9. Untuk mencari nilai semestanya, biru ditambah kuning ditambah putih. Mencari nilai semestanya, biru ditambah kuning ditambah putih, maka 20 tambah 16 tambah 9 hasilnya 45. Kelas. Sekarang kita mencari peluang balon biru. Di sini NA kita dapatkan 20 dan NS-nya kita dapat 45. Ini untuk peluang balon biru. Sementara untuk balon kuning, NA-nya itu 16 dan NS-nya 45. Karena ini mereka saling lepas, jadi kita pakai yang ini. Jadi ini adalah hasil akhir dari peluang balon biru dan balon kuning. Setelah 5 balon berikutnya dihitung ulang untuk menyisakan 45 balon yang siap dipasang. Balon ini dicampur dengan keranjang. Sebelumnya dari bawah balon-balon itu punya 2 ciri khas, warna dan ukuran. Yang mencatat jumlah balon yang ada. Ada 20 balon biru tersisa dan 8 ekor yang berukuran jumbo. Ada 16 balon tercatat tersisa dan 9 ekor yang berukuran jumbo. Ada 9 balon tersisa dan 5 ekor yang berukuran jumbo. Sekarang kita mengambil satu balon secara rasa. Dia berharap mendapatkan balon yang berwarna biru atau yang berukuran jumbo. Jawaban percobaan kita mendapatkan balon yang berukuran jumbo. Jika kamu menghitung peluang mendapatkan balon biru dan peluang balon jumbo sudah tersisa, apakah ada balon yang sudah kamu hitung 2 kali? Tunjukkan bagaimana kamu memastikan peluang yang kamu hitung itu benar dan tidak menghitung 2 kali balon yang memenuhi 2 syarat, yaitu balon yang berwarna biru dan ukuran jumbo. Total balon warna biru 20, total balon ukuran jumbo 20, balon irisan 8. Peluang terambilnya balon biru kan 20 per 45. Sementara peluang terambilnya balon jumbo juga 20 per 45. Dan yang balon irisan biru dan jumbo itu totalnya ada 8. Jadi itu 8 per 45. Karena ini ada irisannya, kita gunakan rumus peluang biru tambah peluang jumbo dikurang irisannya.
Jadi yang saya kira itu 32/45. Sekarang kesimpulannya, buatlah kesimpulan dalam bentuk kalimat atau pernyataan. Kejadian macam itu tidak saling lepas adalah sebuah kejadian yang tidak dapat terjadi bersamaan. Rumus untuk mencari gabungan dan pernyataan lepas, B, lalu B, dan B, A tambah B, B. Kesimpulan, yang kedua, tuliskan angka 8 menandakan peluang kejadian yang pertama dan gabungan. Yang pertama disebutkan kejadian, yang kedua, ketiga Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Atau punya jawabannya beda, hasilnya beda, atau apa-apanya yang beda? Berani dengarkan, tidak tahu. Kenapa juga saling lepas? Karena ada balon irisan, yaitu biru dan jumbo, dan jumlahnya itu 8. Nggak paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ini udah bagus penampilan kelompok satu. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok satu. Sekian hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kelompok berapa tadi yang belum? Kelompok 2 belum. Kelompok 2 coba simpulkan dulu sebelum menyimpulkan. Apa kesimpulan kita tentang pembelajaran kita mengenai peluang kejadian selepas dan juga tidak selepas? Kita kelompok 2. Apa kesimpulan pembelajarannya? Bagaimana peluang kejadian selepas itu? Dan selepas gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya mau membagikan sedikit kesimpulan dari kelompok kami. Kejadian tidak saling lepas adalah kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan. Artinya kedua kejadian tersebut memiliki irisan. Oke? Bagus, kasih aplaus. Adapun kesimpulan kita pada hari ini tentang peluang majemuk, tentang kejadian majemuk saling lepas, yaitu peluang kejadian gabungan dapat ditentukan sebagai berikut, yakni peluang A gabung B sama dengan
berdiri tempat duduknya masing-masing. Kita akan melakukan tes formatif 2 soal. Kerjakan tes formatif ini di buku latihannya masing-masing. Refleksi, silakan diisi. Titik simpulkan. Ini dikerjakan. Satu tuh. Nah ini ada. Udah buat pekerjaan rumah. Wewe isi refleksi mereka jadi tidak senang lah. Kemudian juga soal pada bahan yaitu pada refleksi halaman 12. Udah bu. Sampai 5. Udah bu. Gas, Bu. Coba refleksi yang ini. Gas, Bu. Untuk pertemuan kita berikutnya silakan baca daripada pertemuan berikutnya yaitu peluang kejadian majemuk salib bebas. Oke, Bu. Masing rasanya. Oke. Dari mana? Ada ini. Toh. Merah enggak kan? Hanya kalau langkah merah pun itu saya tak bisa ditahan. Iya. Kalau merah enggak. Dir, langkah ada marah, Dir. Kita di sini dulu. Silakan ketua kelas. Silakan kelasnya. Siapkanlah. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam